VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Jumat 24 Mei 2024 bersama saya Eva Masrieva dan Bani Rahayu. Anda nggak usah kaget, ini benar-benar hari Jumat. Kalau biasanya saya keluar hari Senin supaya agak-agak seriusan, sekarang hari Jumat karena nggak ada orang. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Satu hari jelang weekend, semoga masih tetap semangat. Paling nggak buat teman-teman yang lagi dikejar deadline untuk bikin tugas akhir, skripsi atau tor barangkali untuk diskusi. Biasanya suka banyak tuh ya. Sudah banyak laporan juga sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk reaksi Amerika terhadap pengakuan 3 negara di Eropa, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, yang mengakui Palestina sebagai negara. We believe the only way that you are going to achieve a two-state solution that delivers for both Israelis and Palestinians is through direct negotiations between the parties. Sementara di Indonesia ada laporan soal semakin kuatnya dugaan telah terjadi praktek perdagangan manusia ketika 50-an lagi pengungsi Rohingya tiba di Aceh. And the Captain Kaba said us, please swimming from here and arrive to the Indonesian. Seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu Warta Dunia pagi ini. Pendengar, Departemen Kehakiman Amerika pada hari Kamis mengajukan gugatan anti-monopoli yang luas terhadap Ticketmaster dan perusahaan induknya Live Nation Entertainment dengan menuduh mereka melakukan monopoli ilegal atas acara-acara live di Amerika, memberangus persaingan yang sehat, dan menaikkan harga tiket bagi para penggemar. Gugatan yang diajukan bersama oleh 30 Jaksa Agung Negara Bagian dan Distrik ke Pengadilan Federal di Manhattan ini bertujuan untuk menghentikan monopoli yang menurut mereka telah menekan promotor-promotor yang lebih kecil dan merugikan para artis. Earlier today, the Department of Justice, joined by 29 states and the District of Columbia, sued Live Nation Entertainment. Jaksa Agung Merrick Garland dalam sebuah pernyataan mengatakan kami menuduh Live Nation telah mengandalkan perilaku anti persaingan usaha yang melanggar hukum untuk mengendalikan monopoli terhadap industri acara langsung atau live event industry di Amerika dengan mengorbankan para penggemar, artis, promotor yang lebih kecil, dan operator tempat pertunjukan. Walhasil para penggemar membayar lebih mahal, artis memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menggelar konser, dan promotor yang lebih kecil tersingkir, serta tempat-tempat pertunjukan memiliki lebih sedikit pilihan untuk layanan tiket. Sudah waktunya kita membubarkan Live Nation Ticketmaster, tegas Garland. Departemen Kehakiman juga menuduh Live Nation melakukan banyak praktek yang memungkinkan mempertahankan kekuasaan di dunia pertunjukan musik langsung, termasuk menggunakan kontrak jangka panjang, untuk mencegah tempat pertunjukan memilih tempat penjualan tiket saingan, memblokir tempat pertunjukan menggunakan beberapa penjual tiket, dan mengancam tempat pertunjukan jika mereka dapat kehilangan uang penggemar jika tidak memilih Ticketmaster. Namun Live Nation membantah terlibat dalam praktek yang melanggar undang-undang anti-monopoli itu. Ketika dilaporkan bahwa perusahaan itu sedang diselidiki pemerintah federal tahun 2022, promotor konser itu dalam sebuah pernyataan mengatakan Ticketmaster menikmati pangsa pasar yang begitu besar karena ada kesenjangan yang nyata antara kualitas sistem Ticketmaster dengan sistem tiket utama terbaik berikutnya. The Voice of America. Ribuan pelayat memadati jalan-jalan di Mashhad, Iran pada hari Kamis untuk menghadiri pemakaman Presiden Ebrahim Raisi. Pemakaman dilakukan di Masjid Imam Reza yang berkubah emas, jantung Islam Syiah yang paling suci di Iran. Raisi yang berusia 63 tahun bersama Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian dan 6 pejabat lainnya tewas dalam kecelakaan helikopter di pegunungan barat laut Provinsi Azerbaijan Timur, Iran hari Minggu. Raisi dipandang sebagai kandidat pengganti pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang berusia 85 tahun dan memiliki kekuasaan tertinggi di Iran. Banyak di antara para pelayat di Mashhad yang mengenakan pakaian hitam memukuli dada dan kepala mereka, tanda berduka dalam upacara Islam Syiah. Sebuah truk berukuran besar membawa peti mati Raisi, sementara para pelayat berupaya menyentuhnya, melemparkan penutup kepala serta bunga-bunga untuk meraih berkah. Masjid Imam Reza merupakan tempat pemakaman Imam Ali Al-Reza yang berasal dari abad ke-9. Sebelumnya, ribuan pelayat juga menyampaikan penghormatan ketika iring-iringan mobil yang membawa peti mati Raisi melewati kota Birjan di bagian timur.
Meskipun kerumunan orang yang hadir dalam pemakaman ini cukup besar, namun jumlah mereka tidak sebanyak yang berkumpul untuk pemakaman Jenderal Garda Revolusioner Qasem Soleimani tahun 2020 yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika di Baghdad. Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis mengesahkan keputusan yang mengizinkan penyitaan aset-aset milik warga negara dan perusahaan Amerika di Rusia. Perintah ini dimaksudkan untuk menjadi metode bagi warga negara dan perusahaan di Rusia untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah jika mereka terkena dampak negatif dari sanksi Barat baru-baru ini terhadap negara beruang merah itu. Individu, perusahaan, dan organisasi Rusia akan dapat mengajukan kompensasi kepada pemerintah Rusia jika mereka dirugikan oleh sanksi-sanksi Barat. Metode pembayaran yang diproyeksikan adalah dengan menyita aset-aset Amerika yang ada di Rusia, termasuk perusahaan, real estate, saham, dan rekening bank. Setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, pihak Barat membukukan sekitar 300 miliar dolar aset keuangan Rusia, yang sebagian besar merupakan cadangan bank sentral. Bulan lalu, Kongres Amerika juga meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang memungkinkan Presiden Joe Biden meningkatkan dukungan bagi Ukraina dengan dana dari aset-aset yang dibukukan itu. Rusia menyebut tindakan Biden ilegal. Direktur Operasi Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, OCHA, Edem Mosorno, hari Kamis mengatakan situasi kemanusiaan di Afghanistan rentan, di mana ada 23 juta orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Jumlah ini menurutnya 5 kali lebih besar dibanding tahun 2019. Mosorno mengatakan krisis iklim global telah menimbulkan dampak langsung terhadap warga Afghanistan dengan meluasnya kelangkaan pasokan air bersih, sehingga menimbulkan kebutuhan akan pangan, layanan kesehatan, dan gizi yang baru. Ada lebih dari 15 juta warga Afghanistan yang kini menghadapi kelangkaan pangan akut, tambahnya. Tiga negara Eropa mengakui negara Palestina, dan analis mengatakan hal itu hanya simbolis, sementara Gedung Putih percaya pengakuan itu tidak akan mencapai solusi dua negara. Norwegia, Irlandia, dan Spanyol Rabu lalu mengatakan akan mengakui negara Palestina. Ini langkah bersejarah, namun sebagian besar bersifat simbolis, kata analis. Dosen politik dan hubungan internasional di University College London, UCL, Julie Norman menyatakan bahwa pengakuan itu justru akan semakin mengisolasi Israel setelah lebih dari 7 bulan melancarkan perang sengit melawan Hamas di Gaza. Israel langsung mengecam keputusan ketiga negara Eropa itu dan memanggil pulang duta besarnya. Para pejabat Palestina menyambut baik pengumuman itu sebagai penegasan terhadap upaya mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan status kenegaraan di Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza. Israel merebut ketiga wilayah itu dalam Perang Timur Tengah pada 1967 dan menguasainya hingga kini. Pengakuan itu mengejutkan, namun selama berminggu-minggu telah berlangsung berbagai diskusi di beberapa negara Uni Eropa mengenai kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Para pendukung berpendapat perang telah menunjukkan perlunya dorongan baru menuju solusi dua negara 15 tahun setelah negosiasi gagal antara Israel dan Palestina. Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina. Kepada kantor berita Associated Press, Julie Norman dari UCL mengatakan pengumuman ketiga negara itu hendak memberi tekanan kepada pihak-pihak untuk mengakhiri perang. Israel has pushed back quite strongly against this recognition. Israel menentang keras pengakuan ini. Ini jelas juga buntut dari dikeluarkannya surat perintah penangkapan Netanyahu dan Menhan Galan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional. Jadi menurut saya ini adalah minggu di mana warga dan tentu saja para pemimpin Israel merasa semakin terisolasi, mungkin dikeroyok secara internasional dan benar-benar merasa dipojokkan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan berpendapat pengakuan tersebut tidak akan lebih mendekatkan pada solusi dua negara. Berbicara kepada wartawan Rabu lalu di Gedung Putih, ia mengatakan, We believe the only way that you are going to achieve a two-state solution that delivers for both Israelis and Palestinians. Kami percaya satu-satunya cara untuk mencapai solusi dua negara yang bermanfaat bagi Israel dan Palestina adalah melalui negosiasi langsung antara kedua pihak. Itulah yang sedang kami dorong, dan itulah strategi regional yang lebih besar yang melibatkan negara-negara Arab untuk mencoba menghasilkan momentum ke arah itu. Sullivan menambahkan bahwa negara-negara Arab, negara-negara Eropa, bahkan dunia percaya pada solusi dua negara. Jadi, ini bukan masalah bilateral antara Amerika dan Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Lebih dari separuh pemilih di Amerika adalah perempuan dan wartawan VOA Scott Stearns mengkaji apa yang dilakukan Joe Biden dan Donald Trump untuk meraih suara mereka. For 50 years, the court ruled that there was a fundamental constitutional right to privacy. But 2 years ago, that was taken away. Let's be real clear. There's one person responsible for this nightmare, and he's acknowledged and he brags about it, Donald Trump. This November, the people of Minnesota are going to tell crooked Joe Biden, right, the apprentice, you're fired, get out of here, get out, you did a lousy job. Pendengar, sebagian besar fokus kampanye presiden tahun ini pada pemilih perempuan, terutama pada undang-undang aborsi dan hak-hak reproduksi. Namun perempuan Amerika peduli lebih dari sekedar aborsi dan kampanye-kampanye itu menjangkau isu yang lebih luas, termasuk isu ekonomi, kesehatan, dan kriminalitas. Di Minnesota, Rebecca Jensen mengatakan Presiden Biden layak diberi pujian atas apa yang disebutnya sebagai keputusan yang tepat. Things about the environment are very important. I think the economy is important. Saya kira hal-hal terkait lingkungan hidup, ekonomi, dan layanan kesehatan sangat penting. Sementara di Nevada, Julie Benn justru ingin memberi kesempatan kedua kepada Donald Trump. He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace. Trump baik untuk perekonomian, tidak ada perang, ada harmoni perdamaian. Ketika itu semua punya pekerjaan, harga BBM normal. Maksud saya, kami akan membuatnya terpilih kembali. Biden menarget suara pemilih perempuan lewat prakarsa Gedung Putih untuk menggalakkan penelitian kesehatan perempuan. Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board. Pikirkan semua terobosan yang telah kita buat dalam dunia kedokteran secara keseluruhan, tetapi perempuan belum menjadi fokus. Sudah terlalu lama penelitian tidak difokuskan pada Anda semua. Tim kampanye Biden merilis pesan Hari Ibu di media sosial yang menyerang kebijakan memisahkan keluarga migran yang diberlakukan Trump sebelumnya. Dalam pertemuan dengan kelompok perempuan Kristen konservatif, Trump mengatakan ia akan menciptakan perdamaian di Eropa. Sebelum saya menjabat di Gedung Putih, hanya beberapa saat setelah saya memenangkan kursi kepresidenan itu, saya akan menyelesaikan perang Rusia-Ukraina yang mengerikan. Trump juga berupaya meraih suara pemilih perempuan dengan pesan-pesan yang tegas terkait isu kriminalitas dan imigrasi. I do great with the suburban housewives because they want to remain safe. Saya pikir saya bekerja sama dengan para ibu rumah tangga di pinggiran kota karena mereka ingin tetap aman. Jika Anda tidak ingin penjahat asing ilegal merangkak masuk melalui jendela dan menggeledah laci-laci Anda, maka Anda harus memilih fakta bahwa kita harus mengusir crooked Joe Biden secepat mungkin untuk menghindari kerusakan yang bisa dia lakukan. The Center for American Women in Politics mengatakan sejak tahun 1980, lebih banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pemilu tahun 2020 lalu, Pew Research mengatakan Biden memenangkan suara perempuan 11% lebih tinggi dibanding Donald Trump. Demikian laporan tim VOA. Kini kita ke Indonesia, 51 orang etnis Muslim Rohingya mendarat di perairan desa Kuala Langkat, Sumatera Utara. Namun dugaan penyeludupan manusia kian menguat dalam kedatangan mereka itu. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah. Muhammad Zaberkan ingat betul saat matahari belum sepenuhnya berada di atas kepalanya. Pemuda etnis Muslim Rohingya itu untuk pertama kalinya menapakkan kaki di desa Kuala Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Rabu kemarin. Pemuda Rohingya ini bersama 50 orang etnis Rohingya tiba di perairan Kuala Langkat setelah menempuh perjalanan kurang lebih sebulan dengan menumpang perahu kayu dari distrik Maungdaw, Myanmar. Actually, we are all to the Rohingya Muslim, and we come from Myanmar. Pertama-tama kami naik satu kapal dari Myanmar ke Bangladesh, lalu ditransfer ke Indonesia dengan kapal. Kami semua etnis Rohingya datang dari Myanmar. Dalam perjalanan menuju Indonesia, beberapa orang etnis Rohingya bahkan harus membayar sejumlah uang mulai dari 2 sampai 3 lakh taka Bangladesh atau setara 27 juta hingga 41 juta rupiah kepada kapten perahu. Dugaan penyelundupan manusia pun menguat lantaran perahu yang membawa puluhan orang etnis Rohingya itu kabur. Perahu kayu itu kabur setelah seluruh penumpang diturunkan usai tiba di perairan Kuala Langkat. Captain Kapas, first of all, we arrived in the sea, in the middle of the sea, and the Captain Kapas said us. Kapten kapal saat di tengah laut menyuruh kami turun dan berenang. Akhirnya kami berenang dan tiba di daratan Indonesia. Kini keberadaan perahu kayu itu belum diketahui. Menurut Zaber, di dalam perahu terdapat 3 kapten yang merupakan warga negara Myanmar, Bangladesh, dan Indonesia.
Kepala Desa Kuala Langkat, Mahyu Daniel, membenarkan jika perahu yang membawa puluhan etnis Rohingya itu telah kabur. Ini menurut keterangan dari nelayan yang Pak Kades dapat informasi, ini dibawa perahu dari tengah menuju pantai. Sampai di pantai ini dilepasin, dilompat-lompatin. Jadi orang ini datanglah berjalan kaki, meranduk istilahnya melalui hutan. Masuklah ke Desa Kuala Langkat. Jadi berarti kondisi kapalnya gimana, Pak? Kondisi kapal sudah nggak nampak lagi, nggak ada lagi. Saat ini 51 orang etnis Rohingya itu ditempatkan sementara di tepi pantai Lampu Ujung Dama. Pemindahan itu dilakukan lantaran warga menolak kehadiran para etnis Rohingya itu di Desa Kuala Langkat. Anugerah Andriansyah dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melaporkan untuk VOA Washington.